Selamat datang meneranci pada video presentasi saya terkait tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Lucia Carmenita Rosalia Lamba dengan NIM 2102110601114. Jadi yang pertama, terdapat 6 nomor soal. Dengan soal yang pertama yaitu membuat program menggunakan larik yang akhir kodenya adalah berisi nilai 75, 80, 77, 90, dan 75. Jadi untuk kodenya atau sintaksnya adalah yang pertama seperti biasa kita akan mengetik atau masukkan dulu header dari C++ yaitu input IOStream using namespace std dan juga int main. Kemudian untuk program yang akan kita buat akan kita masukkan atau akan kita ketik di dalam fungsi main. Jadi karena output yang diinginkan adalah berupa angka, maka tipe data yang kita gunakan adalah tipe data int. Kemudian kita memberi nama variabel, yaitu di sini saya menggunakan nama variabel A. Karena di sini angkanya ada 5, yaitu 75, 80, 77, 90, dan 75, maka indeks array yang digunakan ada 5. Kemudian setelah itu kita akan mengetik cout-nya atau nilai keluaran yang ingin ditampilkan nanti ketika kita menjalankan program ini. Yaitu kita ketikkan isi elemen dengan indeks dari 0 sampai dengan indeks keempat. Kemudian akan kita masukkan nilai-nilai atau elemen-elemen yang ada pada array tadi. Kemudian ketika semua proses sudah dilakukan, akan kita eksekusi. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi karena hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, maka program yang pertama ini berhasil. Berikutnya dilanjutkan dengan soal nomor kedua, yaitu membuat program menggunakan string dengan hasil akhirnya K-pop, Wulan Jamilah, Yopilatul, Andin, dan Ahmad Albar. Karena program yang diminta yaitu menggunakan string, maka kita deklarasikan juga, maka kita masukkan juga library string pada header-nya. Setelah itu, akan kita masukkan sintaks-sintaks atau kode-kode yang dibutuhkan untuk mencapai output dari program yang kita inginkan ini. Jadi, karena di sini output yang diinginkan berupa kata atau kalimat, maka tipe data yang kita gunakan adalah tipe data string. Kemudian kita membuat nama variabel, jadi sini saya menggunakan nama variabel A, dan juga kita menggunakan array. Di sini karena elemennya ada 5, maka array-nya ada 5 juga. Kemudian kita membuat pengulangan looping, yaitu pengulangan for. Dan kita masukkan condition-nya. Jadi di sini akan saya jelaskan apa yang terjadi pada line ke-8, di mana for int i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Jadi selama i-nya sama dengan 0 dan i-nya kurang dari 5, maka i itu akan terus dijumlahkan, akan terus di plus plus sampai dengan batasannya i kurang dari 5, baru proses looping ini selesai. Kemudian yang akan muncul nanti pada hasil akhirnya yaitu seperti ini. Kemudian ketika semua proses sudah selesai, akan kita running. Jadi hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, karena hasil akhirnya sudah seperti yang diinginkan, maka program yang kedua ini benar. Selanjutnya, kita akan pindah kepada soal nomor ketiga, yaitu kita akan membuat program menggunakan string yang menampilkan output pasti bisa. Yang pertama, seperti biasa kita membuat header
dari C++, karena diminta menggunakan string, maka kita masukkan juga library string. Kemudian setelah itu, kita masukkan sintaks-sintaks yang diperlukan untuk membuat program yang diinginkan oleh soal. Jadi, yang pertama, kita masukkan tipe datanya, yaitu tipe data string, dan juga nama variabelnya. Kemudian, indeks dari array yang digunakan, ada berapa. Setelah itu, akan dilakukan proses looping. Jadi, di sini, proses looping yang terjadi adalah INTI sama dengan 0, I kurang dari 9, I plus plus. Maksudnya adalah I ini akan terus dijumlahkan, akan terus di plus-pluskan sampai dengan nilai I ini kurang dari 9. Jika nilainya I-nya ini sudah kurang dari 9, maka prosesnya akan berhenti. Kemudian akan kita running. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, karena output dari program yang kita buat sudah sesuai yang diinginkan, maka program ini berhasil. Berikutnya dilanjutkan dengan soal nomor keempat. Nah, jadi soal nomor keempat ini, kita diminta untuk membuat program yang akan menampilkan judul dari sebuah buku, yaitu Badai Pasti Berlalu, beserta nama pengarang dan juga jumlahnya. Kemudian program yang akan kita buat ini menggunakan pointer. Nah, jadi pointer dalam C++ itu ada dua, yaitu pointer bintang ini dan juga pointer yang simbolnya seperti ini, simbol dan. Di mana pointer atau operator dan ini yang berlogo dan ini merupakan operator alamat. Jadi pada saat pendeklarasian variabel, user tidak diharuskan untuk menentukan lokasi sesungguhnya pada memori. Nah, kemudian kalau pointer yang bintang ini berfungsi sebagai operator reference. Kemudian mari kita lihat sintaks yang dibuat untuk membangun program ini. Jadi yang pertama, karena output yang kita inginkan ini berupa kata atau kalimat, maka tipe data yang kita gunakan adalah tipe data string. Kemudian, sama juga seperti yang ini, kita menggunakan tipe data string. Kemudian kita gunakan juga pointernya, seperti yang diminta pada soal. Kemudian ketika semua proses sudah selesai, kita eksekusi programnya. Jadi hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, jika hasil akhirnya sudah sesuai yang diinginkan, maka program ini berhasil. Berikutnya dilanjutkan dengan soal nomor kelima, yaitu kita diminta untuk membuat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Jadi seperti biasa, yang pertama kita melakukan, kita akan mengetikkan atau masukkan header dari C++, yaitu dari library-nya, using namespace std dan juga fungsi int main-nya. Kemudian kita masukkan juga sintaks kita yang akan kita gunakan dalam membangun program ini. Nah, jadi untuk membuat program mempertukarkan dua buah nilai, kita harus membuat satu variabel baru, yaitu variabel kosong, agar apa yang kita inginkan yaitu dalam artian mempertukarkan dua bilangan ini dapat berhasil. Jadi yang pertama, kita akan mendeklarasikan variabel, yaitu ada tiga variabel A, B, dan C. Kemudian, kita akan memasukkan nilai A menggunakan inputan keyboard. Kemudian, inputan B juga akan kita masukkan melalui inputan keyboard. Nah, kemudian ketika semua proses sudah selesai, kita akan mencoba untuk mengeksekusinya. Di sini kita akan mencoba untuk masukkan nilainya. Misalnya nilai A adalah 2, dan juga nilai B adalah
8. Maka jika nilai ini ditukar, maka akan seperti ini. Nilai A-nya akan menjadi 8, sedangkan nilai B-nya akan berubah menjadi 2. Karena outputnya sesuai yang diinginkan, maka proses ini atau program yang kita buat ini berhasil. Kemudian lanjut ke soal terakhir, yaitu ke soal nomor 6, di mana kita diminta untuk membuat program yang menampilkan masukan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Jadi di sini kita akan buat program sesuai yang diminta pada soal. Seperti biasa kita masukkan dulu header-nya, header dari C++, kemudian sintaks-sintaks yang kita butuhkan untuk membangun program yang diminta pada soal nomor ke-6. Jadi di sini terjadi pendeklarasian variabel dengan tipe data int. Kemudian kita akan men-cout-kan kata ini, masukkan angka. Kemudian kita akan masukkan angka melalui inputan keyboard. Kemudian di sini juga terdapat proses looping, di mana proses looping ini adalah sebagai berikut. Jika C sama dengan 1, C kurang lebih sama dengan number, maka C itu akan terus dijumlahkan atau akan terus di-plus-pluskan. Nah, C ini akan berhenti dijumlahkan atau akan berhenti di-plus-pluskan ketika C-nya itu sudah memenuhi persyaratan ini, yaitu persyaratan C lebih kurang dari sama dengan number. Kemudian, jika prosesnya sudah selesai, kita akan mencoba untuk mengeksekusinya. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk masukkan angka. Jadi misalnya saya masukkan angka 8. Nah, maka nilai dari 8 faktorial itu adalah 40.320. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam proses presentasi saya ini.